السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Maksiatnya batin. Batinnya guru itu apa? Maksiat batinnya guru, merasa alim. Ini yang paling ngeri, Pak. Itu hijab yang luar biasa. Berarti dia ghaflah. Dia lalai bahwa ada yang lebih alim dari dia. Apakah makhluk, apalagi Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa pinter dikit aja, itu jauh-jauh. Tapi kalau antum merasa kepintaran ini dari Allah, baru boleh. Jadi kapan kita boleh merasa pintar? Jika kita lihat ini pemberian Allah. Kapan antum boleh merasa alim? Jika punya guru yang alim, merasa asbab mereka kita diberi ilmu oleh Allah SWT. Orang berguru jauh daripada ketakaburan. Ya pasti tawadhu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Lawan dari maksiat taat, lawan dari syahwat yaqazah, sadar, ya. Lawan dari ghaflah, ini kebalik dia. Lawan dari syahwat iffah, tidak menjaga kehormatan. Lawan dari ghaflah yaqazah, yaitu sadar. Taat pada diri kita, ya. Iffah, menjaga kehormatan diri pada nafs. Yaqazah, sadar pada qalbu. Itu adamur ridha minka anha. Ketika engkau tidak meridhoinya, tidak memberi rukhsah untuk basyariah, sisi manusiawi. Jadi mulai-mulai kurangin. Jadi bertorikoh itu tidak hanya lagi ngurusin maksiat-maksiat zahir semata, tapi sudah mulai maksiat yang batin. Itu kalau sudah mulai berjalan dalam dunia torikoh, ya. Kalau sudah mulai bertasawuf, nah, kita nggak akan bahas baca ini, faedahnya ini, itu nggak perlu lagi. Baca gimana caranya supaya rezeki saya lancar. Nah, udah nggak mikirin gitu. Antum cukup berusaha, ikutin ilmunya, ambil asbabnya. Jangan curhat begituan sama guru. Sebaiknya nggak usah. Kenapa? Curhat begitu itu akan mengurangi nanti rasa hormat kepada gurunya. Kenapa? Nanti kalau antum habis curhat tapi nggak ada efeknya pada usahanya, dia mikir kayaknya guruku kurang sakti deh. Gitu. Hati-hati ya. Ya. Cuma kalau minta doa boleh, minta doa aja, doain sukses itu cukup. Jangan spesifik. Ya. Tenang aja. Kalau antum punya kerja, punya usaha, ambil tugas usahanya, serahkan hasilnya kepada Allah, ya. Tentunya ngambilnya dengan bijak. Jadi orang-orang yang hebat di dunia itu orang bijak, bukan orang yang serabutan. Ya, kan ada orang yang penting kerja, yang penting lama di kantor, gaji nggak jelas. Kan ada juga yang begitu. Nggak begitu. Wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi. Khairul laka min an tashaba 'aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu 'ilmin li 'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Engkau berguru berkawan dengan orang yang jahil, kata orang dia nggak sekolah, nggak nyantri, bukan kiai, bukan habib, ya. Tapi la yarda an nafsihi, dia tidak ridha dengan nafsunya, dengan dirinya. Khairul laka, maksudnya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Khairul laka min an tashaba 'aliman. Itu lebih baik daripada engkau berguru, bermajlis dengan orang alim tapi mengikuti hawa nafsunya. Senangnya nafsu ngapain? Kalau ada orang alim sono, dia omongin aib orang alim itu senangnya nafsu. Nah, majelis-majelis begitu, kata beliau, kamu berguru kepada orang jahil di sudut kampung sana lebih baik daripada engkau berguru kepada dia, walaupun dia bergelar, berlakop, berderjat di depan mata umat misalnya. Tapi kalau omongannya begitu, la yanfa.
Engkau punya guru orang yang dianggap tidak alim, tidak intelektual, tidak bergelar, tidak doktor, tidak LC, tidak MA, tidak kiai, itu lebih baik. Syaratnya satu, dia tidak mengikuti. Nah, punya guru biasa-biasa aja nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Fa'ayu ilmin li'alimin yardu an nafsi. Masih disebut alim nggak orang yang suka mengikuti hawa nafsunya? Kiai cari popularitas itu ngikutin hawa nafsu. Kiai emosional mulu, itu hawa nafsu. Murid kalau marah-marah, guru kalau marah-marah, muridnya gimana? Sama. Nanti coba lihat aja. Guru nih suka marah-marah, muridnya marah-marah kerjaannya. Gurunya suka zikir, muridnya suka zikir. Gurunya suka ngaji, muridnya nanti suka ngaji. Begitulah terus. Karena guru itu orang tua, dicontoh oleh muridnya. Jadi berhati-hati cari guru, ya. Wa ayu jahlin li jahilin. Masih disebut jahil enggak orang yang tadi menurut antum tidak sekolah, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Saya ketemu dengan seseorang dibully orang enggak balas dibully. Dibully orang enggak balas dibully. Tapi ada yang katanya hafiz Quran, sekolahnya ke luar negeri, senggol dikit di YouTube balasnya berjilid-jilid. Wa ayyu jahlin li jahilin la yardu an nafsi. Disitulah mata batin akan kebuka. Mana sebenarnya yang alim, mana sebenarnya yang jahil. Ya, ini kita tes nih besok nih antum. Disenggol orang, dimaki orang, dibully orang, di unlike orang, emosi nggak? Ya, nggak boleh emosi. Kalau ngaji hikam emosi, berarti ngaji hikamnya harus lebih banyak, bukan berhenti ngaji hikam. Kan ada yang kiai ngajar hikam marah-marah, ente masih marah-marah, masih begini. Dia ngelarang orang marah, tapi dia marah-marah. Masih marah-marah, ngaji hikam, berhenti ente ngaji hikam. Seharusnya kiai yang berhenti ngaji hikam, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jam berapa kita selesai? Boleh ada pertanyaan? Jam 9. Oke. 1 ya. Oke. Fadhal. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau share, kami persilakan. Angkat tangan aja. Oh, ada ibu-ibu ya, Pak. Kasih ibu-ibu. To the point aja Bu ya. Tidak ada pembukaan. Langsung to the point pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Saya kedua kali nanya ke Buya. Mudah-mudahan Buya tidak bosan. Buya, kadang-kadang kita mengikuti mahalul qiyam atau kita dengar selawat atau kita berselawat, itu kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang merinding, tapi kadang-kadang tidak. Itu bagaimana tuh Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu cari nangis Bu. Nonton sinetron aja Bu. Ya. Terima kasih Buya. Sentuhan dalam berselawat itu tergantung hadirnya kolbu saat berselawat. Tapi ada orang yang tersentuhnya kalau yang bernasyidnya suaranya merdu. Jadi kalau nggak merdu nggak nangis. Ya, kalau gitu dengerin mahal ini aja ya. Gimana caranya? Kenali yang kita sholawati, maka rasanya stabil. Rasanya stabil. Tangisan itu bukanlah puncak dari rasa. Tangisan itu hanya hal, satu kondisi yang dia kadang datang, kadang tidak. Yang mesti sabit, tepat di kolbu, nggak berubah-ubah itu cintanya. Itu yang nggak boleh berubah. Nangisnya boleh enggak? Karena nangis bukanlah tujuan dari bersolawat. Yang dituju dalam bersolawat adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya, disebut namanya kita solawat, disebut namanya kita merinduinya. Itu yang kita cari. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ya. Gak usah khawatir. Semua orang yang bersolawat kepadanya, hadir di majelis solawat itu Rasulullah mandang dia. Paham gak paham, yang penting husnuzon aja. Saya mau salawat ke Nabi, saya mau cinta sama Nabi. Hadir di majelis maulid, dipandang oleh Rasulullah SAW, dibalas oleh Rasulullah SAW.
Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya suka membedah isi-isi di Barzanji, di bab Maulid yang dibaca. Untuk apa? Supaya orang kalau baca tidak hanya memperhatikan irama, tapi juga memperhatikan makna. Ya, kalau saya memperhatikan makna, karena alhamdulillah diberi Allah kemampuan berbahasa Arab. Kalau ibu misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya kuatkan aja hubungan kolbunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami kalau dengerin syair-syair Arab itu udah merinding-merinding aja, nggak perlu suara aja bagus. Ya. Apalagi ada satu ungkapan misalnya, rumah yang di dalamnya ada Rasulullah, la yahtaju ila suruji, tidak memerlukan kepada lampu. Oh, itu kita baca begitu udah merinding-merinding, Pak. Ya, kan ada tuh syair begitu kan? Ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Kan kita sering baca ya. Gimana lafaz depannya, Macam? Depannya. Inti juga lupa ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Yang memandang wajahmu wahai baginda, pasti dia akan bahagia. Abu Jahal tidak pernah memandang wajah Rasulullah, yang dipandang selalu Muhammad bin Abdullah. Dia masih misah-misahin Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah, maka la yas'ad. Dia nggak pernah bahagia. Ya. Maka kalau kita baca tentang Nabi, jangan hanya hukum pembacaan kita dengan bab kemanusiaan. Itu sama dengan orientalis. Orientalis itu nulis tentang Nabi Muhammad banyak, tapi dalam bab sisi manusiawi, bukan sisi kenabiannya, kerasulannya. Ya jadi lah ya saat tidak bahagia. Maka di situ ada satu rahasia bahwa as-sa'adatu fi ru'yati wajhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan itu ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak mandang wajah Nabi, maka pandanglah wajah orang yang mandang wajah Nabi. Atau orang yang berguru yang sanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya. Satu aja lagi ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya bertanya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mungkin kegelisahan umum aja kali ya. Untuk orang awam nih bagaimana mulai untuk bertarekat? Tentu orang awam pun ingin dekat juga sama Allah. Kadang suka sulit mencari guru atau bagaimana caranya, itu yang kadang sulit untuk terutama orang-orang awam lah istilahnya bahasa gitu. Datang ke sini sulit nggak? Alhamdulillah mudah ya. Istilahnya mungkin kalau mungkin bisa berguru langsung lebih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mursyid itu banyak. Cuma mungkin ada yang mencari popularitas, guru yang populer. Jangan cari guru mursyid itu yang bersanad, bukan yang masyhur. Ini kaidah ya. Cari guru mursyid bukan yang masyhur, tapi yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Belum tentu yang masyhur itu bersanad. Belum tentu dia dapat ijazah kolbunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Belum tentu. Syukur-syukur dia masyhur, lalu kolbunya bersambung kepada Allah SWT. Murid itu kadang-kadang, mohon maaf, ada yang egois, hanya mementingkan dirinya. Jadi kalau mau datang ke guru hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Jadi guru itu kayak sampah aja, tempat curhat. Mohon maaf, saya kasihan ngeliat beberapa guru itu pas muridnya datang itu ceritain, besok bulan depan itu lagi yang diceritain. Kasihan gurunya. Ya, kalau datang ke guru cukup minta doa, minta dibimbing zikir. Ya, kalau guru kita banyak tamu, banyak murid, gak mungkin hanya kita. Itulah adab saya kalau saya masuk ke Masjidil Haram dan ke Raudhah. Di Raudhah saya nggak lama-lama kalau masuk. Sholat 2 rakaat saya berangkat langsung. Oh, antum ada teknik bisa duduk lama, silakan. Tapi saya tidak tega dengan orang yang antri di luar sana. Cukup kita store muka kepada Rasulullah, kita nanti bisa cari tempat lain di belakang maqbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Ya. Sholat di situ dapat pahala berapa? 1000. Sebenarnya tempatnya atau hadir kolbunya sebenarnya.
Kenapa Nabi bilang salatun fi masjidi? Kalimatnya masjidi ada ya-nya. Salat di masjidku, ada aku di situ. Itu lebih baik atau sama dengan salat 1000 rakaat di tempat yang lain. Maknanya apa? Hadirkanlah Rasulullah di dalam salatmu, itu salatnya langsung diangkat sama Allah tuh. Walaupun tempatnya di masjid ini Majapos. Cuma nggak nyampe 1000 karena antum kolbunya nggak pas. Tapi lumayan. Itu yang disebut shollu kama raaitumuni usolli, salat seakan-akan engkau melihat aku. Kenapa salat di Masjidil Haram lebih tinggi? Karena antum merasa kayak dekat sekali kepada Allah. Coba, Allah itu kan yang di Mekah sama di sini sama. Hadirkan kesamaan itu. Nah, guru mursyid itu bukan popularitas dia yang kita cari, tapi yang kita cari siapa guru dia. Maka mencari tahu seorang guru, siapa gurunya itu penting. Ya. Ada guru yang berguru kepada guru zahir. Mesti ada guru zahir dulu. Terus misalnya ada guru yang mengatakan saya berguru ke Nabi Khidir, silakan, boleh. Gak apa-apa juga. Ada juga yang mau langsung ke Nabi Muhammad, silakan. Tinggal dibuktikan ya, ma'rifatnya sampai apa enggak ya. Nah, jadi gimana caranya bertarekat dengan mudah? Istikharah, pilih mursyid. Katakan kepada Allah, ya Allah bimbing aku menemukan mursyid. Wajib, bermursyid itu wajib. Walaupun antum berguru kepada 1000 ruh, wajib punya guru fisik. Wajib hukumnya. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam Tadwirul Qulub mengatakan ya, bahwa berguru itu wajibun ala kulli murid, wajib kepada setiap murid. Setiap murid enggak berguru ya fasyaikhuhu syaitan, dah pasti gurunya pasti syaitan. Mungkin arwah tadi bukan arwah guru, tapi arwah setan ya. Antum tahu setan dari apa? Dari api. Oke? Maka berguru ke orang yang dari api, karakter api pindah ke kita. Maka perhatikan orang-orang yang ngaku nggak berguru itu sensitif, gampang marah-marah, gampang suuzon sama orang. Ya. Termasuk berteman sama jin. Jin itu tercipta dari api. Berteman sama jin, karakter api masuk ke dalam diri kita. Gak usah teman sama jin, teman sama preman aja, omongan preman masuk kok. Ya enggak? Bener enggak? Temenan sama anak alay, kamu nanya gitu ya. Itu diulang-ulang terus di mana-mana, ya kan? Padahal gitu doang. Berteman sama orang, karakter dipindah sama kita. Antum temenan sama Habib, ya nggak dapat ilmunya, dapat NNT-nya kan lumayan. Berteman sama Ustadz, minimal dapat solehnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi wajib istikharah. Lalu tanya kepada orang alim yang mengerti bab ini, jangan yang nggak mengerti. Saya berguru kemana? Ya. Dan Imam Nawawilah memastikan tidak adalah orang Allah izinkan namanya muncul sebagai seorang wali di kalangan masyarakat kecuali dia memang diizinkan Allah dia sebagai wali. Jadi nanti carilah orang-orang ini. Banyak di Jakarta, banyak di Jawa Barat, banyak di Banten, banyak. Ya. Masih ada di Pandeglang, masih ada Abu Yamuh tadi. Ya, beliau lah, ya, masih hidup beliau. Masih ada Habib Lutfi. Masih ada Mbah Ahmad Halwani di Magelang. Masih banyak. Enggak pernah ada bumi hilang, enggak ada mursyidnya, enggak ada walinya, enggak mungkin. Pasti ada. Karena kalau enggak ada kiamat, enggak mungkin. Jadi saya sedih ada wali meninggal, tapi di saat itu saya juga bahagia. Berarti ada pelanjutnya. Ya, siapa tahu yang hadir malam ini ada yang jadi pelanjutnya. GR ya. Alhamdulillah jam 9. Cukup ya. Alhamdulillah Allah masih takdirkan, izinkan kita untuk mengkaji hikmah-hikmahnya. Kesempurnaan milik Allah bukan milik saya. Maka kami kembalikan semua kesempurnaan, kebenaran kepadanya. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk diri ruh kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya kemudian Siratul Adzim. Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Halim ya Halim. Amin. Ya Allah yang Maha Penyantun, Amin. ampuni semua dosa-dosa kami. Amin. Dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja. Amin. Dosa yang kami lihat ketika kami sendiri. Amin. Dosa yang kami lakukan ketika kami sedang sepi. Amin. Dosa yang kami lakukan ketika tidak ada makhlukmu memandang, tapi kami seakan-akan lalai bahwa Engkau selalu memandang kami. Amin. Ampunkan kelalaian kalbu kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ighfir lana ghafalatina. Ya Allah ampunkanlah kelalaian kalbu kami. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ya Sattar ustur auratina bisitrikal jamil. Amin. Ya Allah, kami dari ujung rambut, ujung ubun-ubun sampai ujung kaki semuanya ada maksiat, semuanya ada syahwat, semuanya ada ghaflah, kelalaian. Namun ya Allah, hanya keindahan sifat-Mu yang dapat menutupi semua aib kami. Amin. Allahumma ya Allah, Innaka alimun bidzati sudur. Engkau maha tahu semua yang tersimpan dalam kolbu kami. Amin. Ya Allah. Faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami, apa yang tersimpan di dalam hati dan dada kami. Amin.